Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube kanal aku. Sebenarnya ini selamat datang kembali untuk diri aku sendiri karena aku sudah lama sekali tidak posting apa-apa di YouTube kanal ini, tapi aku mau sangat berterima kasih untuk kalian yang tetap setia untuk subscribe. Kalau kalian ikut aku di Instagram, mungkin kalian tahu bahwa selama ini lebih dari 1 tahun aku telah cuti hamil dan melahirkan, sehingga aku nggak punya waktu sama sekali untuk posting video apa-apa. Tapi terima kasih untuk kalian yang bahkan menuliskan pertanyaan di YouTube ini, dan salah satu dari pertanyaan kalian telah menjadi inspirasi kenapa aku bikin video hari ini. Jadi pertanyaan ini datang dari Bilkis Nabila. Dia bertanya, "Kak, kalau materinya meliputi apa aja ya untuk Ausbildung menjadi asisten dokter gigi?" Bilkis ini mau tahu bagaimana tugas-tugas dari seorang Atsubi asisten dokter gigi. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, aku mau mengajak teman-teman yang belum subscribe ke YouTube kanal ini, tolong teman-teman subscribe, karena yang pertama, YouTube kanal ini akan bisa membantu teman-teman lain juga yang sedang mencari informasi-informasi tentang Jerman, Ausbildung di Jerman, dan les online. Jadi bisa lebih tersebar luas lagi. Dan yang berikutnya, kalian juga mengapresiasi waktu dan tenaga yang aku keluarkan untuk mengkreasikan YouTube video aku selama ini. Kalian tahu membuat YouTube video itu tidak gampang. Jadi aku akan sangat berterima kasih kalau teman-teman tidak hanya sekedar nonton saja, tetapi juga subscribe sehingga YouTube kanal ini bisa lebih berkembang, dan itu adalah salah satu tanda apresiasi kalian terhadap waktu dan tenaga aku. Oke, yuk sekarang kita masuk ke penjelasan inti. Jadi Ausbildung sebagai Zahnarzthelferin itu durasinya selama 3 tahun, terbagi menjadi tahun ajaran pertama, tahun ajaran kedua, dan tahun ajaran ketiga. Dan tugas kamu selama menjalani Ausbildung itu sangat tergantung dari di tahun ajaran mana kamu sedang berada. Orang yang berada di tahun ajaran pertama itu tugasnya akan berbeda dengan orang yang, bukan berbeda sih, semakin lama kamu berada di Ausbildung tersebut, semakin besar pula tanggung jawab kamu. Bukan berarti orang yang ada di tahun ajaran kedua itu tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Atsubi yang sedang berada di tahun ajaran pertama. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Kamu tetap saja melakukan hal yang sama, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih kompleks. Ada 3 garis besar tugas utama dari seorang Zahnarzthelferin. Pertama itu mengasistensi, yang kedua mengorganisasi, dan yang ketiga adalah bekerja di laboratorium. Ketika kamu menjalani sebuah Ausbildung yang lamanya 3 tahun itu, biasanya kamu lebih fokus ke arah asistensi dan bekerja di laboratorium. Kamu nggak terlalu diberi banyak tanggung jawab di bidang mengorganisasi. Sekalipun nanti pada saat kamu sudah memasuki tahun ajaran kedua dan tahun ajaran ketiga, kamu sudah diberikan oleh senior untuk melakukan tanggung jawab organisasi sih. Contohnya itu misalkan membuat janji dengan pasien. Tapi tugas dan tanggung jawab kamu itu tidak sebanyak mereka yang telah menyelesaikan Ausbildung tersebut. Untuk teman-teman yang sedang mencari les online bahasa Jerman, kalian bisa menghubungi aku di Instagram, ada nomor WhatsApp-nya di sana, dan tinggal kontak aku. Jadi sekarang kita langsung masuk saja ke tahun ajaran pertama untuk bidang asistensi. Ada beberapa tugas kamu di tahun ajaran ini, yaitu yang pertama, membantu mempersiapkan bahan dan alat perawatan. Jadi kamu itu hanyalah membantu dari si senior yang telah menyelesaikan Ausbildungnya, dan kamu mengikuti dia, kamu melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia persiapkan untuk terapi yang jenis kayak apa. Dan di kedokteran gigi itu ada banyak sekali ya jenis terapinya. Paling baik kalau teman-teman punya sebuah buku kecil kayak notebook gitu, untuk kalian bisa catat, kalau nggak minta izin untuk bawa handphone kamu, dan bikin foto dari tatanan-tatanan instrumen yang si senior itu siapkan untuk perawatan dengan pasien. Berikutnya yaitu menjaga kebersihan dan mendesinfeksi ruang rawat. Namanya juga kita bekerja di bidang kesehatan, jadi kita harus selalu berhubungan dengan desinfeksi dan sterilisasi. Berikutnya yaitu kita membantu mensterilisasi instrumen. Jadi karena kita masih di tahun ajaran pertama, kita belum diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melakukan sterilisasi. Jadi kita masih berada di bawah naungan dan pengawasan senior kita. Tapi kita sudah dikasih tugas itu dari awal banget ya. Lantas berikutnya menjemput pasien dari ruang tunggu ke dalam ruang terapi. Terus menyedot liur pasien pada saat bor atau pembersihan karang gigi saat kita mengasistensi dokter kita.
Berikutnya yaitu mengisi rak, lemari, dan laci-laci dengan bahan dan instrumen yang hampir habis. Di dalam sebuah klinik gigi atau sebuah dokter praktik gigi, itu banyak banget ya ruangan-ruangannya itu. Di Jerman jarang banget yang kerja tuh hanya satu dokter, itu jarang sekali. Biasanya minimal ada 2 atau 3 dokter, bahkan sampai 4 dokter dalam situ. Kamu bisa membayangkan kalau satu dokter saja dia memiliki 2 ruang terapi, maka kalau 4 dokter, kita sudah memiliki 8 ruang terapi. Dan ke-8 ruang terapi itu harus Atsubi ini dia harus isi kembali bahan dan instrumen yang udah hampir habis. Sekarang kita masuk ke bagian bekerja di laboratorium. Terkadang laboratorium itu terintegrasi ke gedung klinik tersebut alias menjadi milik dari chef kita, dari bos kita. Tapi terkadang juga kita nggak punya sehingga kita harus bekerja sama dengan laboratorium eksternal. Orang itu ngapain sih dalam laboratorium? Orang itu membuat gigi palsu, membuat protese, membuat shina, mencetak gigi. Tahun ajaran pertama di bidang kerja di laboratorium yang kamu lakukan adalah kamu lihat di gambar ini yang berwarna ungu dan orange itu bahan material silikon, itu kamu harus kupas dia dari cetakannya itu. Kita harus cungkil dan kita harus bersihkan, nanti ujung-ujungnya dia kembali ke ruang sterilisasi lagi dan kita ranigan dia di sana atau desinfeksi dia di sana. Sekarang memasuki tahun ajaran kedua. Tugas kamu itu masih saja sama seperti di tahun ajaran pertama, iya. Plus beberapa tanggung jawab tambahan lagi dan itu akan sedikit lebih kompleks lagi. Di tahun ajaran kedua ini, kamu sudah diberikan sedikit tanggung jawab organisasi juga. Jadi tidak hanya melulu asistensi atau melulu kerja di laboratorium, melainkan kamu juga dikasih tugas untuk mengorganisasi. Organisasinya tuh ngapain sih? Kamu diberi tanggung jawab untuk atau kepercayaan untuk membuat janji dengan si pasien. Dan yang namanya membuat janji itu tidak gampang ya teman-teman, kita nggak asal memberikan janji, melainkan kita harus tahu terapi jenis apa, dia kalanya berapa lama. Yang aku maksudkan dengan kala adalah jarak antara sebuah janji dengan janji berikutnya. Seperti yang aku tadi di awal jelaskan, kalau di kedokteran gigi itu ada banyak banget jenis terapinya, dan setiap terapi itu memiliki kala yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau aku mendapatkan sebuah gigi palsu, itu dalam jangka waktu berapa lama aku harus datang lagi, apakah dalam waktu 7 hari atau 14 hari, aku harus tahu itu di tahun ajaran kedua. So sekarang kita masuk ke bidang asistensi. Ngapain aja sih di asistensi di tahun ajaran kedua? Di tahun ajaran kedua ini tanggung jawab yang lebih kompleks lagi, yaitu kamu harus sudah sanggup membaca rekam medis. Sebelum kamu memanggil pasien dari ruang tunggu ke dalam ruang terapi, kamu harus sanggup atau harus bisa membaca rekam medisnya itu dengan saksama, sehingga kamu bisa berhati-hati dalam mempersiapkan bahan dan instrumen untuk pasien tersebut. Ya, namanya pasien itu dia punya macam-macam lah. Kadang dia punya cangkok jantung lah, dia punya penyakit apalah. Kita harus hati-hati dalam mempersiapkan obat atau bahan atau instrumen. Karena itu akan sangat-sangat fatal jika kita salah memberikan obat. Berikut kita menyiapkan sendiri bahan dan instrumen sebelum sebuah terapi itu dimulai. Jadi kita harus sudah bisa bekerja mandiri di bidang ini. Tadi kan saya sudah sebutkan di awal, kalau teman-teman belajar awal-awal, jangan belajar tanpa catat. Karena pengalaman pribadi aku juga, senior kalian itu dia tidak punya waktu seharian untuk menjelaskan lagi. Kalau penjelasan dia kamu lupa kemarin, terus hari ini dia jelaskan, oh, it's okay. Tapi bagaimana kalau lusa kamu lupa lagi, 3 hari yang akan datang kamu lupa lagi, minggu depan kamu lupa lagi, itu lama-kelamaan akan sangat menjengkelkan untuk si senior. Dan ada baiknya setiap kali dia menjelaskan bagaimana caranya mempersiapkan instrumen untuk sebuah terapi, ada baiknya kamu punya handphone kamu pada saat itu dan bikin foto, dan kalau tidak, kamu catat di sebuah notebook kecil sehingga kamu tidak lupa. Berikutnya yaitu kamu harus sudah bisa menulis sendiri rekam medis atau dokumentasi dari terapi yang kamu lakukan saat asistensi dokter kamu. Berikutnya, kamu harus bisa menerangkan sendiri berbagai hal yang berkaitan dengan terapi atau higiene gigi terhadap seorang pasien. Dan kalau pasien datang itu mungkin dia mengikuti terapi cabut gigi lah, kita harus bisa menjelaskannya itu sehingga si pasien ini dia tidak melakukan kesalahan. Berikutnya yaitu kita harus bisa meronsen, dan ada beberapa jenis ronsen dan setiap gigi itu cara ronsen dia itu berbeda-beda. Dan di tahun ajaran kedua kamu harus sudah bisa meronsen dan kamu harus sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Berikutnya kamu harus sudah bisa membersihkan karang gigi sendiri.
Tahun ajaran kedua untuk bidang laboratorium, kamu harus sudah bisa mencetak gips kamu sendiri. Di sini aku tulis mencetak gigi. Maksud aku tuh mencetak gips. Juga aku harus bisa membuat shine. Shine itu kayak sebuah plastik yang dimasukin ke dalam mulut kita. Contohnya itu shine yang kita pakai supaya kita itu tidak mengikis gigi kita melalui gertakan-gertakan gigi yang kita lakukan pada malam hari. Karena ada kan jenis orang yang kayak gitu. Aku dulu kayak gitu. Jadi saking stresnya aku, kalau aku tidur malam tuh kayak gini. Kayak gigi aku tuh kayak terkikis gitu. Dan untuk melindungi kekikisan gigi itu orang membutuhkan yang namanya shine, dan aku nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Untuk tahun ajaran ketiga aku sengaja tidak membuat slide karena tahun ajaran pertama, kedua, dan tiga itu sebenarnya slide-nya itu mirip-mirip saja, tapi di tahun ajaran ketiga kamu hanya diberikan tambahan tanggung jawab, sudah dipercayakan untuk membuat resep, untuk ngangkat telepon, kamu dipercayakan untuk menulis invoice dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan resepsionis. Setiap tahun ajaran datang dengan tanggung jawab yang lebih kompleks. So, itu saja ya teman-teman, tugas sebagai Auszubildende Zahnarzthelferin. Masih banyak lagi sih detailnya, tapi aku rasa aku bisa jelaskan itu di video berikutnya sehingga video ini tidak terasa terlalu panjang. Kalau video aku tadi itu semua sudah jelas dan bisa membantu rasa penasaran teman-teman, aku mohon likes-nya kalian, dan juga kalau kalian rasa video ini bermanfaat, share untuk teman-teman kalian. Siapa tahu mereka butuh informasi ini. Pesan terakhir adalah aku telah membuat sebuah kamus bergambar untuk teman-teman, PDF berisi 13 slides untuk kalian pelajari kosakata yang berhubungan dengan Ausbildung sebagai Zahnarzthelferin. Kalau kalian tertarik, baca infonya di info box dan itu akan mengantar kalian ke sebuah link di mana kalian bisa mendownload PDF tersebut. Terima kasih teman-teman telah menonton video aku. Kita bertemu di video berikutnya. Ciao!